Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jamaah, senang sekali hari ini saya Bedu kembali hadir menemani Anda semua dalam program kesayangan kita, di mana lagi kalau bukan di Jalan Dakwah yang disiarkan dari Masjid Al Khairiyah yang berada di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan seperti biasa jamaah, Jalan Dakwah setiap episodenya memiliki tema yang menarik untuk kita simak tentunya, dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua yang nanti akan dikaji bersama guru kita. Dan alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita, sudah bersama kita. Langsung saja kita sapa, sudah ada AA Hilman. Assalamualaikum AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bajunya sama kita nih AA nih. Alhamdulillah. Iya. Baik, AA Hilman, ini sudah banyak jamaah yang hadir ingin mendengarkan tausiah dari AA, ingin ngaji bersama AA Hilman. Sudah ada dari Majelis Taklim Baitur Rahman Anjatan Indramayu, Majelis Taklim Al Furqon Sumur Batu Jakarta Pusat, Majelis Taklim Nurul Amal Bogor, Majelis Taklim Nurul Huda Rokobot Indramayu, Majelis Taklim Miftahul Jannah Cibung Bulang Bogor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV, Meraih berkah menuju jannah. Bu, pernah nggak dengar ada istilah pedang bermata dua? Pernah? Atau pisau bermata dua? Pernah? Atau pria berhidung belang dah? Pernah? Sering ya? Sering. Ada pedang bermata dua. Nah, pedang bermata dua itu analoginya nih bisa semata-mata untuk kita nih Bu ya. Jadi artinya mungkin sisi sebelahnya bisa digunakan untuk hal-hal yang baik, sisi sebelahnya bisa jadi bahaya, bisa jadi hal yang negatif untuk kita juga. Nah, persis ada yang bilang bahwa katanya sebuah pujian itu seperti itu Bu. Kenapa begitu? Karena pujian bisa jadi itu menjadi motivasi buat kita, tapi bisa jadi itu hati-hati. Bisa jadi kita terjerumus oleh pujian itu. Banyak orang yang jatuh karena pujian juga banyak Bu ya. Nah, ini yang nanti akan dibahas oleh Ahilman untuk tausiah hari ini tentang pujian bagaikan pedang bermata dua. Nah, jangan sampai pujian itu membutakan kita, membutakan hatimu dan membuat amalmu tidak lagi berarti. Hati-hati ya dengan pujian, karena amal kita bisa jadi nggak ada artinya. Kalau gitu langsung saja kita dengarkan tausiah dari Ahilman. Silakan Ahilman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bunda, Bunda, apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bunda yang hadir di masjid ini dan juga pemirsa BTV dimanapun Anda berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Bunda, ada yang sangat penting untuk kita pahami tentang syarat diterimanya satu ibadah, satu amal soleh. Apa syaratnya agar ibadah kita dan amal soleh kita diterima oleh Allah? Salah satunya adalah harus punya sikap ikhlas. Apa? Ikhlas.
Ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu adalah sikap yang ketika kita berbuat amal soleh, yang saat kita beribadah melakukan amal kebaikan, niatnya hanya untuk Allah, bukan untuk manusia. Kalau kita beramal soleh, kalau kita berbuat baik, beribadah, ingin dilihat oleh manusia, bahkan ingin mendapatkan pujian manusia, hati-hati, itu namanya riya. Tuh 2, 3. Riya itu sesuatu yang mohon maaf akan menghancurkan amal kita. Betul? Maka dalam hal ini hati-hati dengan pujian manusia. Betul? Karena orang muji kita itu seperti pisau bermata dua. Betul? Pujian bisa jadi motivasi, tapi mohon maaf, tidak sedikit orang karena dipuji kemudian jatuh dirinya, lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi menyampaikan dalam hadis riwayat Muslim, "Idza ra'aitumul muddahin fahsu fi wujuhihim turaba." Apa? Jika engkau melihat orang yang muji, maka taburkanlah debu di wajahnya. Maksudnya apa? Agar kemudian pujiannya tidak membunuh kita. Betul? Makanya makin kita ditepukin, makin dipuji, makin disanjung, makin Masya Allah kita tuh luar biasa, naik ke atas. Biasanya kalau udah di atas, tak, jatuhnya sakit apa enggak? Makin tinggi pohonnya, anginnya makin kencang. Betul? Godaannya makin banyak. Betul? Dan saat dia jatuh, bikin sakit apa enggak? Sakitnya sakit aja sakit banget. Makanya mohon maaf, hati-hati dengan pujian. Mulai hari ini jangan terlalu bahagia jika dipuji, jangan terlalu sedih jika dicaci. Betul? Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang, tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian. Setuju? Status hari apa itu? Maka belajar untuk lebih melembutkan hati atas setiap pujian orang yang disadarkan kepada kita. Sungguh seseorang mulia bukan karena dipuji, seseorang juga hina bukan karena dicaci, tapi seseorang itu mulia karena semua yang dia hadirkan semata-mata untuk siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga hati kita ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan ibu untuk akhir. Benar kata Abu, nyamuk mati karena tepuk tangan, juga karena lidah, Bu. Lidah cicak. Hop, gitu. Lidah kadal. Ya kan? Sama lidah itu kan pujian ya, Ayah. Lidah manusia itu kan juga pujian juga. Hati-hati juga karena lidah juga tuh, Bu ya. Nah, sekarang saatnya beri kesempatan jamaah untuk bertanya. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Nggak ada. Ya udah, kalau nggak ada nggak usah kamu lah. Ya siapa nih kalau gitu dah? Mana nih? Ya seneng amat tuh ibu. Bahagia ya. Mana ibu? Ya ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Emma. Ibu Emma. Ya. Ibu? Emma. Emma atau bapak? Emma. Ibu Emma. Oh ya, Mak. Dari Majelis Taklim Bu Emma. Miftahul Jannah Cibung Bulang Bogor. Cibung Bulang Bogor. Ya. Curhat Boleh. Saya itu bekerja di perusahaan swasta. Nah, alhamdulillahnya saya bekerja selalu bagus, Wih, berprestasi dong, Bu. Iya, alhamdulillah ya. Iya. Boleh lah sombong. Sombong dikit. Sombong dikit. Terus? Makanya atasan saya itu suka muji.
tapi hati kecil yang paling dalam gitu ya, sebenarnya itu dijadikan motivasi juga sih gitu ya, biar saya semangat gitu untuk bekerja. Tapi kadang teman-teman saya itu suka ngomong gitu ngomongin, tuh si Bu Emma katanya kerjanya cuma pengen cari muka aja di depan atasan, katanya dapat pujian gitu. Karena kan ibu kerja cari duit bukan cari muka. Iya, gitu Terus? Ya, maksudnya saya itu yang tanyakan itu ya, apakah salah gitu ya? Selama saya bekerja itu, niat saya itu agar niat bekerja saya itu dijadikan motivasi gitu. Jadi apakah ibu salah mendapatkan pujian dari atasan? Iya. Asal niatnya itu motivasi. Niat untuk dijadikan motivasi kita untuk bekerja gitu. Motivasi untuk iya. bekerja. Iya. Ya gitu Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan iya. Bunda, kalau seseorang bekerja kemudian mendapatkan apresiasi atas pekerjaannya, boleh apa boleh? Dia mendapatkan nilai yang bagus, dia mendapatkan penghargaan, pujian, boleh. Bahkan jika penghargaan itu jadi motivasi agar dia jadi tambah baik, boleh. Di dalam Islam ada istilahnya itqon. Apa namanya? Itqon itu bekerja yang dari waktu ke waktu ada perbaikan. Betul? Bunda tahun lalu dengan tahun ini harus beda, harus meningkat, namanya itqon. Bunda tahun lalu pendapatannya misalnya 4 juta. Kemudian Bunda termotivasi tahun ini pengennya 5 juta, boleh atau tidak? Boleh. Prestasinya bertambah, kinerjanya bertambah, namanya itqon. Dan apa kata Nabi? Man kana yaumuhu khairon min amsihi fahuwa rabihun. Wa man kana yaumuhu sawa'an min amsihi fahuwa maghbunun. Wa man kana yaumuhu sarron min amsihi fahuwa mal'unun. Terjemahkan jangan. Kok kayak ngerti gitu gini. Apa artinya? Siapa yang hidupnya saat ini lebih baik dari kemarin, maka dia beruntung. Siapa yang hidupnya sama saja dengan kemarin, dia rugi. Dan barang siapa yang hidupnya hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka dia celaka. Betul? Maka Bunda boleh jadikan pujian itu sebagai motivasi agar terus bertambah. Tapi nggak boleh cari muka. Iya? Kan ada istilah apa? ABS. Asal bos senang. Di depan atasan rajin, di depan bos rajin, di belakangnya ngomongin bos kita. Ada yang begitu? Di depan bos ngomongin teman yang lain, ngejatohin teman yang lain, ninggiin diri kita. Ada yang begitu? Ini namanya cari muka. Jangan cari muka. Jangan mulia dengan merendahkan orang lain. Jangan bahagia dengan menyakiti hati orang lain. Tepuk tangan buat Bunda yang bertanya. Oke, selanjutnya silakan. Sebelah mana? Sebelah sini? Iya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ya. Tapi mau itu dulu ya, cerita sekali. Nama Bunda siapa? Iya. Nama saya Cucu Pujiati dari Majelis Ta'lim Miftahul Jannah Kabupaten Bogor. Ibu Cucu. Cek Puji. Cucu Pujiati jadi Cek Puji. Oh, iya. Cucu Puji. Ya. Cek Puji. Ya, Cek Puji. Siapa Cucu? Ya, saya izin bertanya ya, tapi kronologisnya dulu, karena ini semarak banyak sekali. Loh, banyak sekali. Banyak sekali, tapi contohnya ada pada diri saya sendiri. Oke. Iya. Saya punya suami tiga bersaudara. Ya. Kaget. Dari tiga bersaudara tersebut saya ada kakak ipar.
Nah, sementara kakak ipar tersebut yang paling besar adalah penghasilannya lumayan. Lumayan banyak, lumayan besar gitu ya dibanding dengan saya gitu. Nah, di sini si kakak ipar itu selalu ngasih uangnya banyak lebih ke orang tua. Katakanlah ke mertua saya gitu ya. Lebih banyak dari yang lainnya setiap bulannya. Nah, di sini yang saya kecewa sama mertua, setiap kali dia selalu membangga-banggakan si istrinya, menantunya itu, juga sama anak pertamanya itu. Sementara sama kami yang berdua nih, saya dan adik itu ya, itu selalu katakanlah dihina gitu ya. Kamu sih ngasihnya nggak kayak si kakak kamu, begini-begini banyak dan sebagainya. Nah, di sini saya juga gimana ya, seringkali kata-kata seperti itu tuh seringkali. Jadi saya jadi panas hati kayaknya ya, walaupun saya tahu itu tidak boleh. Tapi pas bulan ke depannya saya itu, wah ke depan mas saya mau ngasih banyak nih sama ibu, biar ibu muji saya gitu kan. Nah udah gitu saya ngasih lah banyak. Nah di sini dan saya pengen tanyakan, itu mungkin saya ya berdosa ya, karena saya bermotivasi dengan kesalahan. Saya ngasih banyak tapi niatnya jelek, ingin dipuji sama mertua sama orang tua. Berusaha untuk mengasih tapi ingin dipuji supaya bisa mengalahkan pujian kakak-kakaknya. Iya, jadi seakan-akan memaksakan dalam kesalahan. Iya. Nah, di sini saya tanyakan bagaimana caranya untuk supaya tidak seperti itu. Nah, wah, betul. Gimana caranya biar enggak seperti itu? Betul. Bagaimana untuk tidak terpancing dengan hal seperti itu? Saya ingin keterangannya dari AA dan harus bagaimana saya ini. Mungkin gitu aja ya untuk pertanyaannya. Ya boleh saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu Gimana? Gimana caranya? Buyar kaget saya tadi. Bunda, kalau kita berbuat baik karena Allah, jangan hentikan kebaikan kita karena ucapan manusia. Betul? Bunda sayang, kita nggak bisa nyenengin semua orang. Bisa nggak? Enggak. Akan ada aja orang yang nggak suka sama kita. Setuju? Kita berbuat baik diomongin, kita nggak berbuat baik diomongin. Kalau kita andalannya omongan manusia, capek, sakit, kecewa, rungkat, capek. Makanya bunda berbuat baik sama mertua, sama orang tua, jangan karena ingin dipuji, jangan karena takut dihina. Kita itu berbuat baik satu tujuannya, ingin Allah tambah baik. Betul? Ayo, ahilman sekali, bunda sayang sekali. Kita jawab, kita berbuat baik kepada orang lain, bukan agar orang lain baik kepada kita, tapi kita berbuat baik kepada orang lain agar Allah yang maha baik tambah baik sama kita. Jelas? Tepuk tangan atuh buat bunda. Tanamkan kalimat itu dalam hati kita ya Bu ya. Selalu ingat kata-kata A. Kita berbuat baik kepada manusia, kepada orang lain, bukan supaya orang itu berbuat baik pada kita, tapi supaya Allah ridho dengan perbuatan kita, supaya Allah tambah baik sama kita. Seperti itu ya. Oke? Jelas? Kita akan kembali lagi setelah yang ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Hai berkah menuju jannah.